Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka persiapkanlah tempatnya nanti di neraka. Ancaman yang sangat keras, menunjukkan ini dosa besar karena ancaman neraka bagi orang-orang yang na'udzubillah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, apalagi atas nama Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman yang luar biasa canggih ini, di zaman di mana informasi luar biasa begitu mudah kita dapatkan dan disebarkan, maka pada video kali ini nasihat untuk kita semuanya yang hidup di zaman ini berkaitan dengan berita yang mudah disebarkan. Mungkin dulu ada istilahnya broadcast di zaman BBM, sekarang mungkin di zaman WhatsApp atau WA. Dan tidak sedikit, bahkan mungkin sangat banyak yang disebarkan itu adalah berkaitan dengan urusan agama. Maka pada kesempatan video kali ini kita akan menyebutkan yakni landasan atau sandaran keilmiahan postingan atau broadcastan seseorang hingga kemudian kita bisa mengatakan yang menyebarkannya ilmiah, berdasarkan ilmu, atau yang menyebarkannya tidak bertanggung jawab. Kita ini agama Islam, agama yang sempurna, agama wahyu. Maka jangan sampai kemudian kita walaupun dengan niat yang baik, tapi berdusta kita atas nama Nabi Muhammad SAW, berdusta kita atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, padahal niatnya baik, ingin menasihati orang. Cuman dengan cara berdusta, wah berbahaya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka persiapkanlah tempatnya nanti di neraka. Ancaman yang sangat keras, menunjukkan ini dosa besar karena ancaman neraka bagi orang-orang yang na'udzubillah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, apalagi atas nama Allah. Karena tidak sedikit tentunya di antara broadcastan itu adalah hadits qudsi disebutkan. Jadi kalau misalnya kita dapatkan gitu ya, ada satu broadcastan menyampaikan yang katanya sabda Nabi Muhammad, kemudian dibarengi di akhirnya dengan hadits riwayat Imam Bukhari, hadits riwayat Imam Muslim. Tak taunya itu adalah dusta. Ini perkara yang ringan ketika orang mencatut nama Imam Bukhari, Imam Muslim, karena hukum asalnya orang ini berdusta atas nama Nabi Muhammad pun berani. Berdusta atas nama Allah pun berani. Apalagi cuma mencatut nama Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena kaum muslimin, semua kita kaum muslimin, ketika kita membaca satu riwayat dan kemudian hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu sudah langsung menenangkan hati. Tapi yang kita sayangkan sebagian orang, kenyamanan kaum muslimin menerima periwayatan dari dua imam ini disalahgunakan oleh sebagian orang. Ingat ya, dengan tujuan yang baik pun, dengan tujuan ingin menasihati orang pun, tapi Anda menggunakan hadis yang palsu, Anda membuatnya. Anda tahu Anda membuatnya, tapi Anda menyandarkannya pada Nabi Muhammad SAW, atau bahkan orang bikin hadits qudsi, berarti Anda sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ancaman itu berlaku untuk siapapun di antara kita. Al-musyahidun al-kiram, hadis itu memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah perawi dari kalangan para sahabat. 2, matan. Yang ketiga adalah yang mengeluarkan hadis atau mukhrijul hadis, seperti Imam Bukhari dan yang lain. Jadi 3 unsur hadis.
Artinya kalau misalnya dalam sebuah broadcastan, dalam sebuah artikel, dalam sebuah ceramah, dalam sebuah video, si ustadz dengan tulisannya, si ustadz dengan ceramahnya, si ustadz mungkin dengan artikelnya, dia menyampaikan salah satu saja di antara 3 unsur ini, maka kita katakan ilmiah. Karena bisa di cross check. Contoh, seorang misalnya dengan videonya, dengan audionya, dengan tulisannya, dengan broadcastannya, dia menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadisnya dia sampaikan dalam bahasa Indonesia. Perawinya dia tidak sebutkan. Berarti kan cuma ada satu unsur, yaitu nama sahabatnya. Maka dia bisa cross check, atau orang bisa meng-cross check hadis tersebut di kitab-kitab yang genrenya musnad namanya. Kitab hadis yang ditulis berdasarkan abjadiyah, urutan abjadiyah nama perawi dari alif sampai iya. Katakanlah dia mengatakan dari sahabat fulan bin fulan, Nabi bersabda, langsung bahasa Indonesia tanpa menyebutkan Bukhari Muslim atau yang lain, langsung bahasa Indonesia, tapi dia sebutkan sahabatnya, maka bisa di cross check. 2, dia tidak menyebutkan sahabatnya, tapi dia sebutkan matan atau redaksi dalam bahasa Arabnya. Dia tidak sebutkan siapa yang mengeluarkan, maka tetap kita katakan ilmiah. Kenapa? Bisa di cross check. Biasanya di cross check dari kitab-kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras, yakni buku atau kamus atau indeks hadis, dilihat dari katanya, dilihat dari perkata. Jadi dari sabda Nabi Muhammad diambil satu kata yang unik dari sabda beliau, maka kemudian dicari, apalagi dengan teknologi zaman sekarang gitu ya, dengan komputer ada aplikasinya, maka kita ambil kata itu dan kemudian kita cari atau klik pencarian, searching, bahth, maka akan keluar beberapa hadis yang mengandung kata itu. Akhirnya begitu ketemulah siapa sahabat yang meriwayatkan, ketemulah kemudian siapa para ulama yang mengeluarkan dari satu kata dari sabda Muhammad. Karena dia menyampaikan hadisnya dalam bahasa Arab. Yang ketiga, dia tidak sebutkan sahabatnya, dia sebutkan hadis Nabi Muhammad dalam bahasa Indonesia, langsung terjemahan. Tapi dia sebutkan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka ini langsung bisa dirujuk dalam kitab-kitabnya langsung. Entah itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, langsung. Ada lagi sebagian orang, dan alhamdulillah banyak para ustadz, 3-tiganya dia cantumkan. Ini luar biasa. Setiap menyampaikan sabda Nabi Muhammad, dia sebutkan sahabatnya siapa, dia sebutkan matan dalam bahasa Arabnya, baru terjemahan, dan dia sebutkan siapa yang mengeluarkan, Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud kah, Tirmidzi kah, bahkan terkadang plus nomor hadisnya. Ini top. Menenangkan kaum muslimin. Ilmiah sekali Anda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berkaitan dengan di mana saya duduk sekarang, dan Anda bisa lihat backgroundnya, mesin untuk membuat kopi. ada saja ini orang-orang yang kemudian kita sebutkan tidak bertanggung jawab, menyebarkan dan mengatasnamakan itu sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan kopi dengan semua macamnya. Kopi itu beginilah, yang minum kopi begitulah, rumah yang diseduh padanya kopi akan jauh dari jin, macam-macam. Ya. Maka praktekkan yang kita sebutkan di bagian awal tadi, berkaitan dengan broadcastan yang Anda terima. 1. Siapa sahabat yang meriwayatkan? 2. Adakah kemudian matan bahasa Arabnya? 3. Siapa ulama yang mengeluarkan? Hingga kita bisa cross check. Nah, berkaitan dengan kopi, kalau kita berbicara keutamaan, Anda bisa googling sekarang yang nonton, kapan pertama kali kopi ditemukan? Ya. Zaman Nabi Muhammad belum ada, zaman para sahabat belum ada, zaman tabi'in belum ada. Bagaimana dia akan menyebutkan keutamaan sesuatu yang tidak ada di zaman itu? Itu simpelnya saja. Anda kalau suka kopi, bismillah. Ya, Anda mungkin baca jurnal seseorang tentang keutamaan kopi, manfaat kopi, no problem, nggak ada masalah, sebarkan. Tapi jangan atasnamakan sabda.
Jangan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Apalagi kemudian Anda berdustanya itu demi agar kafe Anda rame. Anda berdustanya itu demi supaya orang beli kopi yang Anda jual. No. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa, ini contoh mudah saja. Ya. Ketika ia adalah perkara yang mubah, bismillah, nikmati. Jangan berlebihan, gitu aja. Nikmati kopi dengan semua jenisnya, nikmati mungkin ada teh dengan semua jenisnya, ya. Karena ia adalah perkara yang mubah, bismillah, nikmati. Tidak perlu kemudian karena Anda menyukainya, Anda sangat edik dengannya, wah ini harus ditopang dengan sabda. Enggak perlu. Enggak perlu. Anda kira ringan berdusta atas nama Nabi Muhammad? No. Dosanya besar. Nabi Muhammad sampai ancam dengan satu tempat di neraka Allah orang yang berani berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan ini agama wahyu. Ya, jangan kemudian mengatasnamakan, oh ini kata Syekh Fulan, keutamaan ini kata Habib Fulan, keutamaan ini kata Tuan Guru Fulan. No. Anda kalau sudah berbicara wahyu itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Ada atau tidak? Enggak, ya udah enggak usah. Apalagi ia perkara duniawi, ia berkaitan dengan makanan, ia berkaitan dengan minuman, makanlah, minumlah. Berkaitan dengan pakaian, pakailah. Kecuali nanti ada larangannya, kita tinggalkan. Minuman A terlarang dalam firman anu, minuman B terlarang dalam sabda anu, kita tinggalkan. Tapi hukum asalnya boleh, maka nikmati dan jangan berlebihan. Dan tidak perlu kemudian Anda menopang-nopangnya dengan kedustaan. Apalagi hanya kemudian ingin mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nikmati dan jangan berlebihan. Dan itu rizki, nikmat dari Allah. Tujuannya adalah agar kemudian punggung kita bisa tegak. Makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum, tujuannya agar punggung kita tegak. Dengannya kita bisa maksimal menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit berkaitan dengan cara mengetahui keilmiahan sebuah video, audio, broadcast, tulisan, artikel. Apakah dia hanya memiliki unsur sabda Nabi Muhammad atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.